Hai semuanya, apa kabar? Untuk video kali ini, aku mau membahas sedikit hal tentang 3 jenis hubungan, yaitu karmic relationship atau hubungan karmik, soulmate relationship atau hubungan soulmate, dan twin flame relationship atau hubungan twin flame. Sebenarnya, di lain kesempatan, sebelum video ini, aku sudah pernah record tentang 3 hal ini. Tapi dan sudah pernah diupload juga di YouTube, cuman karena banyak yang bilang kalau di video itu suaranya kurang jelas, jadi penjelasannya tidak terlalu terdengar jelas. Jadi aku memutuskan untuk membuat video baru. Video yang lama sudah aku hidden, dan jadi it's just like I want to start over and share this in a new way to you guys. Aku mau membagikan ini dalam cara yang baru untuk kalian. Kenapa aku ingin membagikan informasi tentang hal ini? Karena aku merasa akhir-akhir ini kayaknya lagi booming ya, 3 jenis-jenis hubungan, jenis-jenis relationships, dan aku merasa kayak ada beberapa informasi yang misleading. Ada beberapa informasi yang beredar di masyarakat, tapi informasi itu kayak salah jalur, salah konsep pemahaman. Dan aku nggak mau ada orang yang sampai salah jalan karena salah persepsi, salah memahami. Jadi di sini aku mau sharing tentang 3 jenis hubungan itu, yaitu karmic, soulmate, dan twin flame. Oke, dimulai dari karmik dulu. Oh, tapi sebelumnya aku merasa perlu untuk memberitahu kalian kalau sebagai pada dasarnya aku pribadi itu merasa kalau semua orang yang masuk ke dalam cerita kita itu mereka pasti dikirimkan Tuhan, dikirimkan semesta itu punya tujuannya masing-masing supaya kita belajar. Mereka punya porsinya masing-masing dalam cerita hidup kita. Dan aku merasa kadang kita nggak boleh terlalu fokus dengan label. Nggak boleh terlalu fokus langsung kayak memaksakan label, orang ini pasti twin flame, orang ini pasti soulmate, orang ini pasti karmik kita segala macam. Karena mau labelnya apapun, pasti ada pelajaran yang harus diambil dari situasi atau hubungan yang kalian alami. Dan hubungan karmik, hubungan soulmate, dan hubungan twin flame itu nggak harus semuanya sifatnya romantis. Nggak. Orang tua kita bisa jadi twin flame kita. Orang tua bisa jadi soulmate, orang tua bisa jadi karmik juga. Sahabat juga bisa jadi twin flame. Sahabat juga bisa jadi soulmate. Sahabat juga bisa jadi karmik. Dan yang penting itu perlu dipahami kalau dalam semua, aku yakin ya, dalam semua hubungan, dalam semua situasi, bahkan dari dalam diri kita sendiri, individu itu ada konsep divine masculine, divine feminine. Aku akan buat video lain terkait divine feminine dan divine masculine ini. Tapi sekarang fokusnya ini mau bahas tentang 3 jenis hubungan tadi, yaitu karmic, twin flame, dan soulmate. Aku harap teman-teman itu mendengarkan video ini, mendengarkan recording ini sampai selesai detail, karena aku nggak mau punya ilmu sendirian, aku nggak mau pinter sendirian. Ilmunya bukan ilmu hitam atau gimana, ini knowledge yang bisa di-sharing ke orang lain. Nah, aku nggak mau cuman aku sendirian yang tahu lalu orang-orang lain sesat. No, let me just share it to you guys. So, buckle up your seatbelt and let's get started. Oke, untuk hubungan karmik atau karmic relationships. Karmic relationship atau hubungan karmik itu biasanya merupakan katarsis bagi manusia untuk belajar banyak hal dalam hidupnya. Terutama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, growth dan development. Baik dalam konteks spiritual, konteks jiwa, konteks tubuh, konteks fisik, yang intinya pertumbuhan, perkembangan. Hubungan-hubungan karmik itu ada untuk mengajarkan kita
dan membantu kita memahami apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita kendalikan juga dari dalam diri. Hubungan karmik itu biasanya jenis-jenisnya, contohnya, ciri-cirinya itu adalah hubungan yang kayaknya sering banget gitu loh, kayak neken-neken batas kita, neken-neken tombol-tombol, misalnya bikin kita gampang pusing, gampang stres, gampang emosi, dan siklusnya itu berulang-ulang dan tidak terduga. Hubungan karmik itu biasanya terasa seperti kayak naik roller coaster. Ada di bawah, ada di atas, gak ketebak gitu. Padahal tujuannya itu adalah untuk challenge kita, untuk menguji kita, supaya kita bisa menyelesaikan atau membayar misalnya karma-karma atau pelajaran yang harus dibayar. Tujuannya adalah membantu manusia untuk mempelajari hidup secara keseluruhan dalam dinamika hidup itu sendiri. Dalam hidup pasti ada lebih dari satu situasi karmik. Kita bisa misalnya bertemu orang yang kita anggap kurang positif, dan itu bisa tergolong karmik. Karena orang itu ujungnya mengajarkan kita dan membantu kita belajar tentang karma apa yang harus kita pelajari. Orang karmik itu juga bisa siapa saja, bisa teman, bisa guru, bisa sahabat, bisa pasangan, pacar, istri, suami, atau saudara, bisa. Lalu untuk soulmate itu pada dasarnya orang-orang yang ditakdirkan untuk bertemu dengan kita di kehidupan ini dan mengajari kita suatu hal atau lebih. Soulmate itu ditakdirkan untuk ada dalam hidup kita, bukan hanya dalam konteks romantis, karena keluarga kita itu bisa soulmate kita, orang tua bisa soulmate kita, kakak adik bisa soulmate kita, teman-teman bisa soulmate kita, bahkan guru atau mentor juga bisa jadi soulmate kita. Dan mereka itu yang menjadi soulmate kita itu termasuk dalam keluarga jiwa atau soul family. Biasanya orang-orang yang bisa kita anggap soulmate itu berasal dari banyak latar belakang di dalam hidup. Mereka biasanya muncul ketika kita tidak mengharapkan suatu hal, tapi mereka seakan didorong supaya masuk ke dalam kehidupan kita dan berada di situ. Soulmate bisa termasuk karmik, bisa jadi karmik. Karmik juga nggak harus semuanya negatif, bisa karmik positif. Sedangkan untuk twin flame ini yang paling sering misunderstood by many people, because twin flame yang sering disalahpahami oleh orang lain karena orang-orang tuh menganggap kayak twin flame itu yang paling bahagia, paling damai, paling sentosa, paling lempeng gitu, kayak jalan di jalan tol. Padahal sebenarnya ada misconceptions yang menurutku rada salah tentang twin flame. Karena twin flame itu yang sebenarnya paling challenges-nya banyak, rintangannya banyak, dan twin flame itu mereka ada karena mereka punya misi jiwa atau tujuan yang harus dicapai selama mereka hidup dalam kehidupan ini. Terutama kalau kalian percaya sama afterlife atau past life. Lalu, twin flame itu kayak cerminan diri kita. Twin flame bisa membantu kita untuk membangunkan sisi-sisi diri kita, membangunkan jiwa kita menjadi, dan apa ya, how should I put this into words? It's just like twin flame itu bisa nyentil kita gitu loh, kayak nyentil terus bikin kita sadar kelemahan kekurangan kita di mana, bikin kita sadar pelan-pelan memahami siapa diri kita sesungguhnya, pelan-pelan memahami apa yang kita inginkan. Ibaratnya kayak kita ngaca, kita bercermin gitu loh. Mereka bisa buat kita sadar kalau sisi-sisi apa yang harus kita perbaiki, sisi-sisi apa yang harus kita tinggalkan dan harus kita pertahankan. Dan biasanya cuma twin flame yang bisa kayak nyentil kita separah itu gitu loh. I really don't know how to put this into words, especially in bahasa, because my thoughts about this really linger in English. How do I put this into words?
twin flame tuh kayak hubungannya tuh naik turun, ada enggak, intens enggak. Memang biasanya sangat intens dan sangat kuat, tapi tuh dalam twin flame tuh kayak kita selalu disuguhi realita positif, realita negatif tuh kayak dikasih gitu loh dari orang itu, dari sosok itu. Dan twin flame itu biasanya malah menyakitkan karena kalau kita pahami lagi, kadang yang paling sulit itu adalah memahami diri sendiri kan. Kita bisa secara teoritis atau secara realita, kita bisa dengan gampang memahami orang lain. Tapi kalau memahami diri sendiri kan banyak seluk-beluknya, banyak layersnya. Dan twin flame itu ada kayak cuma untuk membantu kita memahami diri kita sendiri. Mereka jadi kayak channel gitu loh. Dan gak semua orang bertemu atau ditakdirkan untuk bertemu dengan twin flame-nya dia dalam kehidupannya. Kalaupun mereka bertemu, itu pasti karena ada misi jiwa yang harus diselesaikan. Biasanya misi jiwa twin flame itu terkait membagikan lebih banyak kebaikan, membagikan lebih banyak cinta kasih, membagikan lebih banyak hal positif dalam konteks tanpa syarat atau unconditional. Dan biasanya persatuan atau union twin flame itu nggak harus romantis, selama mereka menjalankan misi jiwa yang harus mereka jalankan. Di dalam hubungan twin flame, itu biasanya tuh kita merasa kayak punya ikatan yang intens, mendalam, in-depth terhadap suatu orang. Dan biasanya twin flame itu dipertemukan dalam situasi yang kurang tepat. I've always believe aku selalu percaya kalau misalnya ada 3 hal yang jadi indikator union atau persatuan yang the right one, tepat. Itu right person, right timing, right place. Waktu yang tepat, orang yang tepat, lokasi yang tepat. Dan biasanya di twin flame itu malah ada salah satu yang missing atau 2 yang missing. Kayak udah tahu orangnya siapa, udah intuisi sudah kuat menyatakan siapa orangnya, tapi waktu sama tempatnya belum tepat. Atau waktu sama tempatnya sudah tepat, tapi orangnya nggak ketahuan siapa. Mereka yang twin flame itu seperti sudah aku bilang, mereka punya tujuannya dalam hidup. Mereka punya fungsinya masing-masing, ceritanya masing-masing. Dan nggak harus bertemu atau union secara romantis. Karena nggak harus lawan jenis twin flame itu. Bisa juga sahabat kita, kalau kita sama-sama perempuan, sahabat kita itu twin flame kita. Bisa juga ibu kita twin flame kita, ayah kita twin flame kita. Atau sahabat kita laki-laki bisa jadi twin flame kita, adik, kakak, siapapun bisa jadi twin flame kita. Dalam hubungan twin flame itu lebih ke dalam interaksi. Hubungan twin flame lebih ke saling menunjukkan apa yang diinginkan, apa yang dimimpikan satu sama lain, dan apa yang ditakutkan satu sama lain. Jadi kalau dalam hubungan soulmate itu kita akan berasa seperti kita menemukan the one atau orang yang tepat. Tapi di dalam hubungan twin flame itu kita menemukan oneness, suatu kesatuan, suatu keutuhan. Dan dalam hubungan twin flame itu no matter how much the twins try to avoid one another, gak peduli seberapa banyak si twin flame ini, pasangan orang-orang twin flame ini kayak kabur, berusaha menghindari takdirnya, menghindari predikatnya sebagai twin flame warriors, dia pasti akan selalu ditarik buat balik lagi sama lain. Dan biasanya twin flame itu berasal dari situasi yang sangat-sangat berbeda. Bisa latar belakang berbeda, suku berbeda, agama berbeda, negara beda, jarak umur beda. Everything about them could be different. Everything about them on the outside could be different. But on the inside, they're just one. Mereka tuh bisa beda secara keseluruhan dari apa yang kelihatan di luar. Tapi pada dasarnya intinya mereka itu satu. Jadi kayak yin and yang satu. Blueprintnya mereka itu satu. Walaupun mereka misalnya beda dari luar, tapi
cara pikir mereka mirip, persepsi mereka mirip, sikap sifat mereka mungkin beda, tapi alasan kenapa mereka bersikap dan bersifat seperti itu sama intinya. Dan mereka itu bisa kayak semacam telepati. Bahkan yang sudah high vibrational banget bisa sampai kalau lagi meditasi atau lagi doa atau lagi gimana bisa sampai astral projection, ketemu twin flame-nya, ketemu higher self twin flame-nya. Dan dalam twin flame itu butuh genuineness, butuh ketulusan, butuh apa ya namanya, bener-bener butuh love, unconditional love, bener-bener butuh kayak apa, high level cinta yang bener-bener tulus, yang benar-benar mau mendampingi, yang benar-benar berasal dari dalam diri kita sendiri, berasal dari kita memahami diri kita sendiri. Karena sweetheart, as a fellow twin flame warrior myself, karena aku juga twin flame warrior, I could say that it is not easy at all to be a twin flame. It is not easy at all to be in a twin flame journey, knowing that you have to do this, you have to do that. Gak gampang untuk berada dalam hubungan twin flame dimana kita tahu kita punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kalau mau hubungan yang gampang, kalau mau hubungan yang lebih lempeng gitu loh, minta sama Tuhan, minta sama semesta supaya kamu dipertemukan dengan soulmate. Aku gak bilang di sini twin flame itu kastanya lebih tinggi atau soulmate kastanya lebih tinggi gimana. No, semua hubungan itu punya tujuannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya alasannya masing-masing kenapa mereka ada dalam hidup kita. Dan yang harus kita ingat itu apapun labelnya, apapun jenisnya, hubungan dan perasaan, apapun perasaan yang kita rasakan, emosi, whatever it is you name it, itu harus dihargai. Kenapa? Karena manusia itu diberi hak untuk merasakan, diberi hak untuk belajar, diberi kewajiban untuk belajar dari emosi, belajar dari perasaan, dan berkembang dari emosi dan perasaan itu untuk menjadi jiwa dan diri yang lebih baik lagi. Karena semua emosi, semua perasaan, baik yang positif atau yang negatif, semuanya itu ada supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa memaksimalkan pengalaman kita selama hidup di dunia ini. Oke, aku gak nyangka ternyata ngomong-ngomong gini udah sampai hampir 18 menit. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan sekarang terkait jenis-jenis hubungan ini. Dan sekarang aku mau lanjut record untuk Divine Masculine dan Divine Feminine. Oke? Kalau misal kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum subscribe. Karena aku akan lebih sering, semoga bisa membagikan lebih banyak konten-konten untuk kalian, supaya aku juga bisa menjadi berkat dan mengedukasi kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye. God bless.